ketika bicara soal kopi. Nah, kita sering mendengar istilah kopi tahlil. Nah, itu selalu disuguhkan saat momen-momen upacara atau perkumpulan di suatu kampung untuk pengajian, yang dinamakan tahlilan itu. Dan setelah acara kemudian kita sambil ngopi, disuguhkan kopinya khas, ada jahenya gitu, hitam ya manis, kayak lagi manis. Tapi itu saran aja buat kita ngobrol bareng-bareng dengan orang-orang di sekeliling kampung. Dan suka kopi tahlil, suka? Iya, suka. Dan gratis lagi. Ya jadi ndak kopi tahlil. Saya nemukan di Pekalongan ada banyak jenis olahan ya, maksudnya kreativitas lokal gitu. Di daerah Ndoro atas itu, Lemah Abang, masyarakatnya tradisi di sana, kopi itu dicampur dengan kelapa. Oh, rasanya seperti apa? Ya, saya belum undescribable. Artinya ya kayak gitu. Enak, menurut saya enak. Makanya jadi disangrai dengan kelapa, ada gurihnya. Tapi artinya kopi yang dicampur dengan kelapa kan tidak muncul seketika. Ada proses sejarahnya juga. Itu kan? pasti. Nah, itu kan menarik juga. Tapi enak lagi. Intinya sebenarnya semua kopi itu enak, asalkan kopi. Yang tidak enak itu kalau dicampuri dengan kebohongan. wes, mulai curhat. Yang pahit dicampur gula. Bukan, maksudnya kebohongan, ngomongnya kopi, tapi sebenarnya arang jagung. Oh iya. Ya kalau arang jagung ngomong aja arang jagung. Oh, ada juga toh. Nah, iya ada. Ini saya baru dengar ini arang jagung loh. ada juga. Tapi ya kopi yang normal. Ya semua kalau berjalan sesuai dengan sunatullah itu kan baik kan? Ya. Kopi yang sesuai sunatullah itu kan kopi yang merah itu kan yang baik. Nah, kopi masih hijau dimakan kan menyalahi kodrat, artinya ya tidak enak juga dinikmati. Sebentar Pak Rafiq, ini kan penikmatnya ini pembaca, bukan hanya penikmat kopi nih. Jadi ternyata saya perlu penjelasan. Jadi ada kopi hijau dan kopi merah. Dan kemudian yang merah itu saat siap dipetik gitu Pak? Ya itu proses. Itu petiknya, waktu petiknya. Oh ya. Kan dari bunga kemudian hijau sampai merah. Mungkin ada yang kuning macam-macam. Artinya petik merah maksudnya petik sudah matang. Oh. Sudah layak petik. Sudah layak petik, bukan warnanya merah, bukan. Okay, ya warnanya merah. Warnanya memang merah. Siap matang kan warnanya merah. Okay. Tapi ada kan yang kopi warnanya kuning ya. Katura itu kan kuning. Iya. Tapi itu menarik tadi. Ada yang campur jagung. Campur tadi kelapa. Nah, yang di Pemalang kemarin kopi mangga. Kopi mangga. Ini makanya tadi kalau kita lari ke peradaban, iya ada kemarin itu teman-teman teman-teman mahasiswa yang ini tahun kemarin KKN, dia bawa kopi. Ini asalnya dari mangga. Bahkan kalau tidak salah yang di Brebes itu salah satu inovasinya yang kulit pisang itu dijadikan kopi. Kulit pisang dijadikan kopi. Kembali ke peradaban tadi, memang sebenarnya kopi itu menjadi kiblat. Yang lain itu pokoknya kalau nggak hitam belum dinamakan kopi. Tapi ketika hitam, mangga jadi kopi, jagung jadi kopi. Nah, itu kan tidak muncul secara tiba-tiba. Itu pasti ada hal yang perlu digali, di mana ternyata kalau lihat dari sini sebenarnya kopi itu menjadi kiblat untuk tadi bisa dikatakan perekonomian. Sebenarnya seperti itu, bisa dikatakan seperti demikian. Karena apa? Ini menjadi magnet bagi para peminum, bagi para penikmat kopi. Ya, betul. Kayak di Jogja ada kopi jos, pakai areng gitu. Ya kita dengar kopi jos dimanapun tempatnya, asosiasi kita ke Jogja. Oh gitu. Karena memang lahirnya dari situ. Sama dalam kopi tahlil. Oh iya. Itu kan lahirnya di Pekalongan. Oh, kopi tahlil. Itu kan juga awalnya Pak siapa itu yang mengawali waktu itu, ketika dia bikin minuman kira-kira apa, kemudian campur jahe segala macam.
Ya mungkin di awal itu dia maaf seingat saya ya tidak menamakan kopi tahlil. Ya karena pas waktu setelah tahlilan. Cuma kan kok tiba-tiba kopinya ngikut gitu. Seakan-akan kalau nggak ada bahasa kopi itu nggak punya nilai yang spesial. Iya. Menarik. Apalagi Jadi kopi sudah- digabungkan dengan tahlil. Oh. Sudah menjadi produk budaya dan itu membangun keakraban tersendiri. Kita sebagai orang Pekalongan misalkan ke Jakarta bisa disatukan dengan kopi tahlil. Artinya ketika melihat ada kopi tahlil, ada tulisan saja kopi tahlil, sudah ini orang Pekalongan Kalongan. mencoba dan seterusnya lah kira-kira. Iya. Ya begitulah, memang kopi itu unik. Dia tidak hanya komoditas. Kopi sebagai komoditas ya kopi itu kan itu. Tapi kopi sebagai produk budaya itu tadi ibaratnya waton tenar kopi harusnya kan punya nama apalah tadi yang areng pisang kan Oh, gitu iya, kan. iya. Tapi ya harus disematkan nama kopi di situ supaya menjadi supaya dia punya kelas, punya kedudukan dalam apa ya? Ya di dalam lingkup sosial. Jadi kalau nggak menggunakan kata kopi itu ya belum ini. Makomnya masih Makomnya kopi perlahan-lahan. Paling rendah ini. Iya. Ya maksudnya apa ya? Saya awalnya kopi itu ya saya kira tidak ada ya, bukan tidak ada. Sedikit orang yang lahir kemudian mengenal kopi langsung pada kopi yang specialty ya. Karena sudah terlalu banyaknya, terlalu masifnya. Ibaratnya kita sudah terhegemoni kopi saset itu. Iya, Tidak iya. bisa menghindar. Kemana-mana itu. Saya mengenal awal kopi saset. Akhirnya ya lidah saya sudah terbiasa dengan Yang digunting itu. ada persinggungan itu waktu awal kita di Tombo. Ya, kita sudah mulai. Oh, lama-lama kok enak-enak dan sebagainya. Tapi kemudian muncul dinamika boomingnya kopi itu, kemudian kayaknya nggak keren kalau nggak bisa mendeskripsikan kopi secara detail. Oh, ini kadar asamnya, aromanya sekian, taste-nya bagaimana, hard atau smooth dan lain sebagainya. Tapi belakangan menurut saya itu menjadi tidak penting. Kalau harus seperti itu, kapan menikmatinya? Oh iya. Ya kan? Iya. Bagi saya kopi enak atau tidak ya tergantung lidah masing-masing. Dan enak tidaknya kopi bukan pada kopinya, tapi pada perasaan kita, cara kita menikmati itulah. Makanya harus engage. Kita itu harus menyatu dengan Menyatu, menubuh. Ya dari satu sisi kalau tadi Pak Rafiq menyampaikan masalah rasanya ini itu tidak menjadi penting, tapi mungkin harus juga diperhatikan bahwa itu adalah salah satu proses yang menjadikan kopi sebagai produk yang punya nilai. Nilainya bukannya sekedar ekonomi, tetapi tadi nilai budaya, bahkan tadi politik pun bisa ada di situ. Ya kopi masuk ke Indonesia kan juga karena proses ini juga. Dulu itu ketika dibawa oleh Belanda, ditanam di Jawa Barat itu awalnya kan di situ. Itu kan juga karena ada faktor saat itu ketika di Eropa, di beberapa negara ini itu kopi nggak diterima, akhirnya diambil oleh Belanda. Oh. Nah, terus cobalah ditanam dan itu jadi di situ. Akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia. Itu salah satunya. Tapi ya tadi intinya kopi itu unik. Ya umpamanya Pak Rafiq minum kopi A, diperasakan ini asamnya seperti ini ya. Asam itu kan nggak hanya bisa diucapkan tapi tidak bisa dideskripsikan persentase 65% lah gitu. Ya bagi saya bisa jadi Iya. iya.
Bisa Orang kan punya kesukaan. Punya Jadi kan kesukaan mungkin lebih dominan manis, saya mungkin lebih dominan asam, ini lebih dominan gurihnya. Ketika saya mendapatkan kopi yang asam karena saya suka asam, menurut saya kopi enak, tapi kan belum tentu buat jenengan. Iya, iya, iya. Maka perlu penyamaan rasa itu. Iya, menarik. yang jadi masalah penyamaan rasa itu yang susah. Penyamaan rasa itu yang susah. Apalagi yang sudah bukan terkontaminasi yang sudah terbiasa dengan kopi sasetan itu. Iya. Nah, jadi PSK itu ada runutannya terhadap tadi penyamaan rasa. Pada tahap yang paling dasar, orang menyamakan menyesuaikan kopi dengan dirinya itu pada tataran panca indera, ya kan, panca indera, lidahnya nyaman dan lain sebagainya. Sebenarnya itu tataran yang paling dasar. Meskipun lebih banyak orang yang minum asal minum dan lain sebagainya. Ya enggak salah juga, selama masih bisa menikmati oke. Tapi pada tataran yang lebih tinggi, menyamakan frekuensi itu tidak hanya frekuensi indrawi saja, tapi frekuensi spirit yang ada di dalam kopi. Nah, ini artinya kopi itu hadir di hadapan kita, proses sejarahnya seperti panjang. kan gitu. Jadi kalau kita berusaha mengurai itu kenikmatannya luar biasa. Artinya minum kopi tidak sekedar minum, tapi minum kopi, apakah petani yang menanamnya, yang memprosesnya dan lain sebagainya itu memiliki keadilan dalam itu, atau jangan-jangan mereka terzolimi. Artinya mereka panen, mereka siang malam memelihara kopi, giliran panen dibeli dengan harga murah, tanpa memiliki daya untuk melawan karena sudah terbentuk lingkungan. Ya mau gimana lagi? Kalau nggak dijual harga segitu, kebutuhan yang lain menunggu. Kan kayak gitu kebanyakan. Betul. Jadi kan konsep tijarotan lantabur itu harusnya masuk ke ranah itu. Semua yang dari hulu ke hilir sampai itu hadir, memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, kan kira-kira. Misi besarnya pusat studi kopi itu untuk memastikan, paling tidak menyuarakanlah bahwa untuk meminum kopi itu harus menjamin rangkaiannya sampai pada akar kopinya itu baik-baik saja, entah petaninya, entah pelaku agen-agen dan lain sebagainya, sampai pada mungkin barista dan lain sebagainya. Nah, itu mimpinya. Prosedurnya seperti apa, mekanisme seperti apa, karena ini berproses, kita berdialog. Iya. Artinya nanti ketemu kayak apa. Karena ini kan riset base ya, artinya enggak mekanikal. Platformnya seperti ini, udah jalanin aja kan enggak. Tapi kita riset seperti ini, mentok, ayo kita diskusi lagi solusi terbaik, kayak apa, nanti jalan lagi dan sebagainya, berproses. Terus kapan selesainya pusat studi kopi? Ya mungkin tidak akan pernah selesai, kan, karena prosesnya kan selalu berjalan. Ya karena tadi tidak akan selesai dan prosesnya panjang karena memang di satu wilayah dengan wilayah yang lain yang dihadapi oleh petani kopi itu berbeda. Ya berbeda. Umpamanya di satu wilayah mereka sudah bisa sudah tahu terkait dengan proses bagaimana memanen, sudah tahu. Tetapi bagaimana memproses menjadi sampai seduh itu kan belum. Ada yang tidak tahu Pak cara proses memanennya. Ada juga yang hanya masyarakat, ya banyak lah masyarakat yang penting nanam kopi ceblok pengennya panen. Padahal tidak seperti itu untuk menghasilkan kualitas kopi yang baik. Nah, itu proses panjangnya di situ. Makanya kalau tadi dikatakan umpamanya nilai kopi Mas Hitam ini tidak akan turun, ya wajar sebenarnya. Karena prosesnya panjang sehingga tidak bisa dilakukan dengan
simsalabim. Simsalabim abrakadabra. Langsung jadi gitu, enak, itu bisa. Alhamdulillah. Oke.